Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengucap dua kalimat syahadat, mengaku dia Islam, padahal belum. Islam indan nas, kafir indallah. Islam di sisi manusia atau Islam KTP, kafir di sisi Allah. Karena kesaksiannya di syahadat belum benar. Apabila kita tidak menyaksikan Allah, berarti hanya bertuhan nama. Man afdal asma dunal makna faqad kafar. Barang siapa menyembah nama tanpa menyembah makna, maka kafir. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi dua periode. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah lebih panjang waktunya, 13 tahun. Periode Madinah hanya 10 tahun. Sebenarnya pembicaraan fikih atau syariat itu pada saat di Madinah. Setelah sempurna makrifat kepada Allah, baru ada syariat. Maka coba kita renungkan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau tidak mengenal, bagaimana kita mau menyembah? Banyak yang hanya menyembah dinding dan tulisan. Kalau manusia menyembah Ka'bah, kafir manusia itu, karena Ka'bah adalah batu. Kalau menyembah tempat sujud, semakin dalam kita tersesat. Apa yang mau kita sembah apabila kita tidak kenal yang kita sembah? Maka pengertian dari awaluddin ma'rifatullah adalah dasar dan pondasi utama dalam agama Islam. Karena awal agama memang adalah mengenal Allah yang kita sembah. Karena arti agama adalah iman Islam, tauhid dan ma'rifat. Tidak sah iman Islamnya tanpa ma'rifat kepada Allah. Apa yang kita imani apabila kita tidak kenal? Percaya katanya, tapi percaya dan persaksian apa? Asyhadu katanya, tapi yang kita saksikan tidak kita ketahui. Tidak akan sah syahadatnya apabila tidak mengetahui dan mengenalnya. Mengaku Islam, tapi tidak kenal Tuhannya. Sesuai dengan Al-Quran surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Di dalam KTP memang Islam, nikahnya secara Islam, pakaiannya pakaian Islam, tapi di sisi Allah tetap kafir. Siapa di dunia ini tidak kenal Allah, di akhirat semakin tidak kenal, paling sesat jalan. Apa gunanya beragama apabila tidak kenal dengan Allah? Jalan mengenal inilah yang diperjuangkan Nabi semasa di Madinah. Jalan mengenal Tuhan sebenarnya tidak sulit, yaitu kenali diri. Ini saja sebenarnya. Sering-sering memperhatikan diri, siapa sesungguhnya diri ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal pada diri, kenallah dia akan Tuhannya. Inilah pengertian ma'rifat. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Kemudian Al-Quran surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Maka muncul istilah dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak. Maka jelas dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya di dalam diri kamu itu aku, kata Allah, mengapa kamu tidak melihat? Nyata aku pada dirimu. Jalan ahlus sunnah wal jamaah yang kita tempuh ibarat bayangan dengan yang punya bayang. Bayangan dan yang punya bayang tidak terpisah. Terpisah memang tapi tidak berantara. Apakah itu esa? Tidak bercerai tapi tidak bersekutu. Masalah ketuhanan tidak bisa kita cerna dengan akal, tapi hanya dapat dipandang dengan rasa keimanan, hubungan keesaannya. Jadi jalannya adalah memang dengan mengenal diri. Apa yang dimaksud dengan sebenar diri? Sebenar-benar diri adalah nyawa. Sebenar-benar nyawa adalah Nur Muhammad. Sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah sifat. Sebenar-benar sifat itu adalah zat hayat. Yang sebenar diri adalah yang hidup di diri kita, yang tetap hidup tidak pernah mati. Nampak nyata tajalli Allah pada hayat. Siapa berlepas dari pegangan ini, matinya sama dengan hayawan. Yang bernama Allah Ta'ala itu laisa, yang kita lihat dan kita pandang adalah nyatanya. Sampai ke dalam surga pun Allah tetap laisa, tapi nyata. Yang dipandang bukan bentuk rupanya. Apabila kenal diri, kenal asal diri. Insya Allah kenal kita, karena semua terbit dari Nur Muhammad. Yang mula dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad jadilah semesta sekalian alam. Oleh karena itulah yang kita pandang adalah Muhammad. Nabi Muhammad adalah contoh tauladan yang kamil mukammil, dizahirkan oleh Allah Ta'ala ke dunia. Makanya tidak ada bayangannya, tidak bisa dilukis. Rupa beliau tidak ada yang sama. Dalam mimpi pun pasti benar, karena tidak bisa dirupakan. Apabila sudah esa, maka laisalah ia. Tidak ada bandingannya. Muhammad dan Allah itu esa. Zahir Muhammad itu zahir Tuhan ke muka bumi. Sebagai contoh tauladan kita, insan diri kita ini tiada lain daripada Muhammad. Tajallinya nampak pada hayat. Apabila tidak hayat, maka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak berilmu, tidak kuasa, tidak ada kehendak. Hayat itu sifat, nyata sifat, bernama Muhammad, nama keesaan sifat. Seperti kita bercermin, esa dengan kita, tidak bersekutu, tapi zahirnya terlihat dua. Apabila kita berkata-kata, kalam siapa ini? Ini adalah kalam yang hidup, wujud diri kita yang berdosa. Karena diri manusia ini yang merasa pandai bicara, merasa bisa berkuasa, merasa bisa melihat, merasa bisa mendengar. Padahal yang melakukan itu adalah yang maha hidup. Buktinya, orang yang meninggal, apakah dia bisa bicara? Tidak bisa. Karena yang hidup, si hayat ini, sudah berpindah ke tempat asalnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.